Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kita tidak bisa melakukan itu, tidak ada cara untuk mencapai sentrum melalui area lain. Kita tidak punya pilihan selain mengikutinya, berhati-hatilah agar tidak ditemukan. Kita harus tetap bisa memasuki area sentrum terlebih dahulu saat dia menjelajahi area harta karun itu, Xiao Ming memutuskan. Sepertinya itu satu-satunya pilihan kita. Kalau dipikir-pikir, 3 orang suci roh penyihir juga pergi ke daerah yang cukup menarik, yang tampaknya penjara darah di mana Taois Tian Ding menyegel beberapa musuh kuatnya, kata Taois King Ping secara prihatin. Aku tahu itu, tapi bukan berarti kita bisa melakukan apa saja untuk mencegah mereka pergi ke sana. Mungkin ada harta yang kuat yang ditinggalkan oleh musuh-musuh Taois Tian Ding di penjara darah itu, tapi itu masih tidak sepenting itu, sebagai merebut kendali sentrum, kata Xiao Ming dengan alis berkerut. Sangat disayangkan. Menurut buku tebal yang saya warisi, musuh yang terperangkap dalam penjara darah memiliki kekuatan yang sebanding dengan Taois Tian Ding. Mereka pasti sudah binasa setelah bertahun-tahun, tetapi warisan mereka pasti akan sangat berharga, juga, Taois King Ping menghela nafas dengan sedih. Kami awalnya menetapkan penjara darah sebagai target kedua kami, mungkinkah 3 orang suci roh penyihir juga menyadari keberadaannya? Nyonya Wan Hua berspekulasi dengan ekspresi gelap. Itu sulit dikatakan. Saya adalah satu-satunya yang menerima warisan Taois Tian Ding, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa makhluk kuat lainnya dari generasi yang sama dengan Taois Tian Ding tidak meninggalkan petunjuk apapun. Lagi pula, penjara darah adalah sesuatu yang pernah terkenal di seluruh Blood Sky kontinen, kata Taois King Ping. Baiklah, toh kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu, jadi tidak perlu berspekulasi lebih jauh tentang masalah ini, sudah saatnya kita melanjutkan, kata Xiao Ming sambil mengalihkan pandangannya ke area yang baru saja Han Li miliki. Nyonya Wan Hua dan Taois King Ping secara alami tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian, mereka bertiga juga terbang ke area yang diselimuti penghalang cahaya biru, kecuali mereka memilih titik masuk yang cukup jauh dari Han Li. Tempat yang sangat dingin. Han Li melayang di udara di atas dunia glasial yang ditutupi oleh lapisan salju biru dengan ekspresi yang aneh. Ada aura glasial di seluruh area sekitarnya, dan bahkan ada bagian tertentu dari tubuhnya di mana lapisan es biru menumpuk saat ki glasial menembus cahaya spiritual pelindung di sana. Sejak dia telah mencapai penguasaan penuh atas Provenance True Devil Arts miliknya, sangat jarang baginya untuk merasa sedingin ini. Dilihat dari aura glasial yang dimanifestasikan oleh ilusi di area ini, jelas bahwa batasan di sini jauh lebih hebat daripada yang ada di area yang sebelumnya dia lewati. Setelah melayang di udara untuk waktu yang lama, lapisan api perak tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan sensasi yang menusuk tulang segera memudar. Han Li kemudian perlahan terbang lurus ke depan, tetapi setelah melakukan perjalanan hanya beberapa kilometer, angin kencang tiba-tiba meletus ke segala arah, dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di udara tiba-tiba berubah menjadi ribuan burung merak es biru. Burung merak melebarkan sayapnya, melepaskan bola cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya dalam hiruk-pikuk. Han Li secara singkat memeriksa bola cahaya ini dengan perasaan spiritualnya, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia dengan cepat membuat segel tangan, di mana lapisan api perak di sekelilingnya menebal beberapa kali lipat. Detik berikutnya, bola cahaya menghantam api perak dengan cepat sebelum meledak satu demi satu, menciptakan tornado besar saat api perak dan cahaya biru terjalin. Di tempat lain di daerah glasial yang sama, trio Xiao Ming telah melepaskan sekitar selusin harta dan terkunci dalam pertempuran sengit melawan sekelompok hampir 20 raksasa biru pegunungan. Raksasa ini semua mampu memanipulasi es dan salju untuk menyulap baju besi dan semua jenis senjata,
dan tidak peduli berapa banyak kerusakan yang mereka alami, mereka dapat beregenerasi secara instan menggunakan es dan salju di area tersebut, membuat mereka semakin merepotkan, berurusan dengan dari makhluk dengan tubuh abadi. Jadi, meskipun trio Xiaoming jauh lebih kuat daripada raksasa ini, di dalam aula besar yang dipenuhi dengan pilar merah raksasa yang tak terhitung jumlahnya, 3 orang suci roh penyihir dengan hati-hati maju sambil memberikan semua pilar tempat tidur yang luas. Pilar-pilar ini tampaknya cukup biasa dari kejauhan, tetapi pada jarak dekat, orang akan menemukan bahwa ada tengkorak merah yang tak terhitung jumlahnya tertanam di permukaannya, dan kadang-kadang ada darah yang mengalir dari atas pilar. Apakah ini benar-benar pintu masuk ke penjara darah, rekan Taois Yu? Pria tua yang duduk di atas kelabang raksasa itu bertanya dengan gelisah. Yakinlah, Brother Wu, Anda melihat betapa mudahnya untuk menembus batasan di luar tempat ini. Ini menunjukkan bahwa catatan di plakat kuno itu akurat, dan ini memang tempat Taois Tianding memenjarakan musuh-musuhnya yang kuat. Hehe, makhluk paling kuat dari Dao penyihir kita. Tuan Tianwu, pernah melawan Taois Tianding selama 7 hari 7 malam sebelum dikalahkan dan dipenjarakan di sini. Jika tidak, dengan bakat dan kekuatan Tuan Tianwu, dia pasti sudah dapat naik ke alam abadi sejati juga. Pria tua yang duduk di atas kalajengking hitam itu menjawab dengan percaya diri. Tempat ini benar-benar sangat meresahkan, jadi aku bisa melihat mengapa Brother Wu khawatir. Namun, karena kita menggunakan seni kultivasi penyihir Dao yang jauh berbeda dari seni kultivasi normal, warisan Taois Tianding mungkin tidak terlalu berguna bagi kita. Sebaliknya, kita pasti akan mendapat manfaat yang sangat besar jika kita dapat memperoleh seni kultivasi dan harta karun Guru Tianwu dari penjara darah. Mungkin kita bahkan akan memiliki kesempatan untuk naik ke alam abadi sejati di masa depan. Karena itu, kita harus menjelajah ke penjara darah ini bahkan jika ada risiko yang terlibat, kata lelaki tua terakhir. Memang, sayang sekali plakat batunya rusak, dan hanya bagian yang merinci metode untuk melawan batasan di luar yang tersisa. Jika kita tahu bagaimana melawan batasan di sini juga, maka kita tidak perlu khawatir, desah pria tua bermarga Yu itu. Hehe, ini sudah merupakan kesempatan besar bagi kita untuk menemukan lokasi yang tepat dari penjara darah. Mungkin ada beberapa batasan yang kuat di sini, tapi kita bertiga pasti bisa menerobosnya, pria bermarga Wu itu terkekeh. Bagaimanapun, sudah terlambat bagi kita untuk kembali sekarang. Omong-omong, bocah dengan bentuk raksasa yang kita temui di luar benar-benar tangguh. Jika rekan Daois Xiao dan yang lainnya tidak muncul, aku benar-benar ingin melakukannya, sempurnakan bocah itu menjadi boneka darah, kata pria bermarga Yu itu. Bentuk raksasa pria itu memang sangat kuat, tapi transformasi keduanya tampaknya berasal dari beberapa jenis kemampuan iblis. Dengan kekuatannya, bahkan kita bertiga kemungkinan besar tidak akan bisa mengalahkannya dalam waktu singkat. Kami sengaja memasang tampilan yang tidak ramah sehingga tidak ada yang mengikuti kami ke penjara darah ini, dan saya yakin rencana kami berhasil, pria tua bermarga Wu tertawa dingin. Itu adalah strategi yang kami rancang sebelumnya, dan aku yakin itu setidaknya akan cukup efektif. Dari semua orang yang saat ini berada di Istana Cauldron Surgawi, hanya trio Xiaoming yang dapat menimbulkan ancaman besar bagi kami. Xiao Mo terkenal sebagai iblis gila dari Sekte Tulang Darah, dan dia bukan makhluk panggung kenaikan besar biasa. Selain itu, dia memiliki Nyonya Wan Hua dan Taois Kingping untuk membantunya, jadi peluang kita untuk menang melawan mereka adalah cukup ramping, kata lelaki tua terakhir. Tidak ada informasi yang dikirimkan kepada kami oleh mata-mata yang kami tinggalkan, jadi sepertinya Xiaoming dan yang lainnya tidak mengikuti kami, mereka pasti memiliki target lain dalam pikiran. Ini adalah berita bagus bagi kami dapat memfokuskan semua perhatian kami pada penjara darah ini sekarang,
pria bermarga Wu itu terkekeh dingin. Tepat ketika rekan-rekannya hendak menanggapi, 3 tunggangan raksasa mereka tiba-tiba berhenti tiba-tiba saat mereka melepaskan serangkaian teriakan tajam sambil mengadopsi sikap waspada. Ekspresi ketiga lelaki tua itu sedikit berubah setelah melihat ini, dan mereka segera melepaskan serangkaian harta untuk mempertahankan diri. Trio itu kemudian mengarahkan pandangan mereka ke depan dengan ekspresi hati-hati. Apa yang gagal mereka sadari adalah bahwa darah yang mengalir ke bawah pilar merah di aula secara bertahap menjadi semakin kental sementara juga mengambil warna hitam kemerahan. Semburan gemerisik tiba-tiba terdengar di depan, dan beberapa saat kemudian, bintik api hijau muncul di ruang gelap di depan, diikuti serangkaian kupu-kupu kerangka seukuran ibu jari muncul. Kupu-kupu ini memiliki api yang membakar seluruh tubuh kerangka mereka, menciptakan pemandangan yang sangat meresahkan untuk dilihat, dan totalnya ada lebih dari 10.000 ekor. Itu kupu-kupu penghancur tulang. Kembali. Pria bermarga Wu segera berseru setelah melihat sekilas kupu-kupu ini, dan wajah teman-temannya juga memucat saat melihat ini. Mereka bertiga segera mundur-mundur di atas tunggangannya masing-masing, sementara segerombolan kupu-kupu mengikuti diam-diam di belakang mereka. Mereka melarikan diri dengan kecepatan lebih dari 100 kali kecepatan mereka datang, dan mereka langsung menempuh jarak beberapa ribu kaki. Tiba-tiba, semburan tawa menyeramkan terdengar, dan darah hitam kemerahan yang mengalir dari pilar merah berkumpul untuk membentuk serangkaian tengkorak merah. Segera setelah tengkorak ini muncul, mereka langsung membengkak menjadi seukuran roda gerobak sebelum menerkam ke arah ketiga lelaki tua itu untuk menghalangi jalan mundur mereka. Ekspresi pria bermarga Wu sedikit menggelap setelah melihat ini, tetapi dia tetap tenang saat berkata, itu adalah roh darah yang dibentuk oleh darah makhluk kuat yang binasa di penjara darah. Kakak Yu, lepaskan penangkal roh teknik segera, kami berdua akan menjauhkan kupu-kupu penghancur tulang dan roh darah ini untukmu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengandalkanmu, sesama Daois, pria bermarga Yu itu menjawab ketika kelabang di bawahnya berhenti, dan dia segera duduk di atas kudanya dengan menyilangkan kaki. Serangkaian lencana giok hijau tua kemudian terbang keluar dari tubuhnya sebelum membentuk formasi aneh yang membawanya ke atas. Pada saat yang sama, dia mulai melantunkan mantra, dan serangkaian pola roh hijau tua muncul di sekujur tubuhnya sebelum menyebar dengan kecepatan luar biasa, menutupi hampir setiap inci kulitnya sebelum mulai menggeliat dan menggeliat seolah-olah bermunculan untuk hidup. Dari kejauhan, tampaknya serangga hijau tipis yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di atas tubuh lelaki tua itu, menghadirkan pemandangan yang sangat meresahkan untuk dilihat. Tepat pada saat ini, salah satu dari 2 pria lainnya melepaskan gong tembaga merah, dan setelah memukul gong, kepala rambut putihnya segera berdiri sebelum terlepas dari kulit kepalanya, kemudian berubah menjadi ular terbang bersisik putih bersayap yang tak terhitung jumlahnya, menerkam langsung ke arah Bone Engulfing Butterflies yang mendekat. Sementara itu, lelaki tua lainnya mengangkat tangan untuk melepaskan labu putih murni, yang memiringkan dirinya untuk menuangkan awan ki hitam yang berubah menjadi tangan hitam dengan mulut di telapak tangan. Tangan hitam itu melepaskan serangkaian tangisan tajam sebelum bergegas menuju tengkorak di sisi lain. Dengan demikian, 4 kelompok makhluk yang tampak sangat aneh mulai terlibat dalam pertempuran sengit, dan dentuman tumpul yang menandakan tubuh jatuh ke tanah terdengar tanpa henti. Telapak tangan hitam dan ular terbang putih tampaknya cukup ganas, tetapi mereka jelas bukan tandingan tengkorak merah dan kupu-kupu tulang putih, yang masing-masing melepaskan panah merah dan api hijau yang menghanguskan. Tidak butuh waktu lama sebelum sebagian besar tangan hitam dan ular putih dimusnahkan, sedangkan hanya beberapa puluh roh darah dan kupu-kupu penghancur tulang yang telah dihancurkan. Kedua lelaki tua itu melihat dengan ekspresi sedih saat satu tangan hitam dan ular putih dihancurkan satu demi satu, seolah-olah mereka kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka.
Segera, semua tangan dan ular hancur, dan ekspresi muram muncul di wajah kedua lelaki tua itu ketika roh darah dan kupu-kupu penghancur tulang mulai berkumpul ke arah mereka lagi. Keduanya saling bertukar pandang, dan salah satu dari mereka mengeluarkan raungan keras, di mana proyeksi serangga besar mirip gurita muncul di belakangnya sebelum langsung mengacungkan selusin tentakelnya. Setiap tentakel memiliki panjang lebih dari 100 kaki dan penuh dengan rune hijau tua, dan saat tentakel melayang di udara, mereka dapat mengirim semua roh darah yang bersentuhan dengan mereka terbang kembali ke udara. Sementara itu, kuku di salah satu tangan lelaki tua lainnya memanjang hingga beberapa inci panjangnya dan menjadi setajam pisau. Dia kemudian menyapukan kuku ke arah bahunya yang lain, langsung memotong-motong lengannya sendiri, yang meledak menjadi tumpukan daging yang melayang di hadapannya. Segera setelah itu, dia merobek jubahnya sendiri untuk memperlihatkan 7 atau 8 tato serangga yang tampak ganas di dadanya. Pria tua itu kemudian melepaskan beberapa jenis teknik rahasia, dan tato muncul dari tubuhnya sebelum berubah menjadi serangga raksasa yang masing-masing berukuran sekitar 100 kaki yang melahap tumpukan darah dan daging di depan mereka. Tatapan dingin melintas di matanya, dan tubuh serangga raksasa itu berputar dan melengkung saat mereka mulai menumbuhkan serangkaian paku perak. Pada saat yang sama, mereka mulai berkilauan dengan cahaya keemasan seolah-olah mereka telah mencapai tubuh Vajra, dan mereka menerkam ke arah kupu-kupu penelan tulang di tengah semburan desisan keras. Setiap kali tentakel menyerang, rune di permukaannya akan berkedip tanpa henti, dan petir keras yang mengancam akan menghancurkan bahkan ruang di sekitar mereka akan berdering satu demi satu. Jelas bahwa kedua kemampuan ini adalah kartu truf kedua pria tua itu, dan mereka mampu menahan semangat darah dan kupu-kupu penghancur tulang. Sementara itu, pola hijau tua di tubuh pria bermarga Yu menyatu membentuk gambar makhluk iblis berlengan 8. Gambar itu menutupi setiap inci tubuhnya, menghadirkan pemandangan yang sangat meresahkan untuk dilihat, seolah-olah dia mengenakan kulit setan biru. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan keras, dan benang hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya untuk membentuk kepompong raksasa di sekelilingnya. Kepompong kemudian mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan serangkaian lolongan hantu terdengar dari dalamnya. Segera setelah itu, formasi di bawah kepompong juga mulai mengeluarkan suara mendengung yang keras sambil melepaskan awan ki jahat berwarna hijau tua. Suara gedebuk terdengar saat kepompong raksasa itu meledak, dan iblis berlengan 8 yang mengancam muncul. Makhluk jahat itu sangat kekar dan mengesankan dengan kulit biru, dan perlahan membuka mata hijaunya yang berkilauan. Pada titik ini, dua orang tua lainnya mulai berjuang di hadapan roh darah dan kupu-kupu penghancur tulang. Hampir setengah dari antena proyeksi serangga seperti gurita telah direduksi menjadi darah oleh roh darah, sementara sebagian besar serangga emas raksasa telah dimakan oleh kupu-kupu penghancur tulang. Namun, kedua lelaki tua itu sangat gembira melihat munculnya setan biru berlengan 8, dan mereka segera menarik teknik rahasia mereka sebelum terbang menuju makhluk jahat itu. Dengan demikian, roh darah dan kupu-kupu penghancur tulang dapat berkumpul ke arah ketiganya dari kedua sisi sebelum mengelilingi mereka sepenuhnya. Dalam situasi yang mengerikan ini, iblis biru akhirnya beraksi. Itu menyerang dengan 8 lengannya secara serempak, menyodorkan 4 telapak tangan ke setiap sisi. Cahaya keemasan terang terpancar dari 8 telapak tangannya, dan rune teks segel emas muncul di masing-masing tangan sebelum langsung membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki. Rune emas kemudian masing-masing melepaskan hamparan cahaya pelangi yang luas, yang segera melumpuhkan semua roh darah dan kupu-kupu penghancur tulang saat bersentuhan. Beberapa saat kemudian, cahaya pelangi menyala, dan roh darah serta kupu-kupu penghancur tulang semuanya menjadi debu seolah-olah mereka telah menghadapi kutukan dari keberadaan mereka. Dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas,
semua roh darah dan kupu-kupu penghancur tulang benar-benar musnah. Segera setelah itu, aura iblis biru lapis baja 8 mereda bersama dengan cahaya pelangi yang dilepaskannya, dan perlahan menarik 8 lengannya. Suara gedebuk tiba-tiba terdengar saat kulit iblis biru itu terlepas dari ujung kepala sampai ujung kaki, menampakkan pria tua dengan nama keluarga Yu lagi. Namun, wajahnya sangat pucat, dan auranya telah mereda secara signifikan, menandakan bahwa dia telah menghabiskan banyak energi. Untung kita bertiga datang bersama. Kalau tidak, kita akan berada dalam masalah besar, kata pria bermarga Yu dengan sedikit ketakutan di matanya. Memang, kami sudah tahu bahwa pembatasan yang mengarah ke penjara darah akan sangat sulit untuk dihadapi, tetapi saya tidak berpikir bahwa kami akan bertemu makhluk yang menakutkan seperti roh darah dan kupu-kupu penghancur tulang. Jika salah satu dari kami datang ke sini sendirian, maka kita akan berada dalam bahaya besar, lelaki tua bermarga Wu itu setuju. Melihat dua jenis makhluk telah muncul, kita seharusnya berada cukup dekat dengan pintu masuk penjara darah yang sebenarnya, jadi ini kabar baik, kata lelaki tua terakhir sambil tersenyum. Saya tentu berharap demikian. Mari kita lanjutkan, pria bermarga Wu itu menjawab dengan anggukan. Dengan demikian, mereka bertiga mulai maju lagi. Beberapa hari kemudian, seekor kera emas raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan memegang pedang emas besar di masing-masing tangannya saat terlibat dalam pertempuran sengit melawan 2 penyihir es biru. Kera raksasa itu tingginya lebih dari 1000 kaki, sedangkan Wim es panjangnya sekitar 6000 kaki. Tubuh mereka ditutupi oleh sisik biru tembus pandang, dan mereka memunculkan badai salju yang dahsyat sambil melepaskan semburan ki glasial yang mengancam untuk membekukan seluruh ruang padat ini. Kera besar itu benar-benar tidak terpengaruh oleh kondisi glasial, tetapi jelas agak waspada terhadap cakar besar 2 Wims es. Setelah beberapa pertukaran lagi, kera raksasa itu tiba-tiba melepaskan raungan yang menggelegar sebelum menggabungkan 6 bilah emasnya yang besar menjadi 1 bilah besar yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki, lalu mengiris 2 Wim es menjadi 2 dengan rapi di tengah. Namun, 4 sisa dari 2 es Wim kemudian berubah menjadi 4 es Wim yang lebih pendek sebelum menerkam ke arah Han Li lagi. Tepat pada saat ini, bilah emas raksasa itu berubah menjadi lautan cahaya keemasan atas perintah kera raksasa, lalu menyapu ke arah 4 Wim es sebelum mengirisnya menjadi beberapa puluh bagian. Cahaya biru melintas dari sisa-sisa es Wims, dan mereka akan berubah menjadi lusinan Ice Wims yang lebih pendek. Namun, sebelum mereka dapat menyelesaikan transformasi mereka, satu gelombang cahaya keemasan melonjak ke arah mereka, mengiris mereka menjadi ribuan keping, dan mereka akhirnya benar-benar hancur menjadi titik cahaya biru. Baru pada saat itulah kera besar menarik cahaya keemasan, lalu dengan cepat kembali ke bentuk manusianya. Pembatasan di sini benar-benar cukup menyusahkan, ia mampu memanifestasikan makhluk atribut es yang dekat dengan kekuatan yang secara tak terbatas mendekati makhluk tahap Grand Ascension. Namun, perhitunganku memberitahuku bahwa jalan keluar seharusnya ada di depan, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat dia terbang melewati badai salju sebagai seberkas cahaya keemasan. Semua ini hanya mungkin karena dia adalah master formasi dan memiliki indera spiritual yang sangat kuat. Kalau tidak, seorang kultivator normal sudah benar-benar tersesat di sini. Sekitar 1 jam kemudian, seberkas cahaya keemasan muncul di depan platform batu yang diselimuti penghalang cahaya keemasan setelah membunuh beberapa monster es yang lebih kuat. Ada formasi teleportasi kecil di peron, dan senyuman muncul di wajah Han Li setelah melihat ini. Namun, senyumnya sedikit memudar saat dia menyapu rasa spiritualnya menuju penghalang cahaya keemasan. Ini adalah penghalang cahaya astral 5 elemen, aku tidak akan dapat menembusnya dalam waktu singkat melalui cara konvensional. Jadi, sepertinya aku harus mengeluarkan lebih banyak energi daripada yang diantisipasi.
Han Li dengan cepat mengambil keputusan sebelum melakukan gerakan meraih, dan pedang panjang hijau tua muncul di genggamannya di tengah kilatan cahaya hijau. Begitu pedang itu muncul, ki asal dunia di daerah terdekat segera mulai bergetar sedikit. Han Li mencengkeram pedang dan mengambil napas dalam-dalam saat cahaya keemasan keunguan meletus dari tubuhnya, sementara Provenance True Devil Projection muncul di belakangnya. Dia kemudian dengan lembut menebas pedang panjang ke arah penghalang cahaya keemasan di bawah.